Kisah ini terjadi kira-kira tahun 1990-an. Ketika itu aku masih belum begitu tahu apa-apa tentang ilmu gaib. Hingga pada suatu malam, aku diajak bermain oleh seorang kawanku ke suatu tempat yang ku tahu itu sebuah lapangan rumput. Tempat itu cukup luas, letaknya di samping sungai, sementara di sisi kiri dan kanannya berdiri bangunan kuno yang dijadikan gedung perkantoran. Sesampainya di sana, kulihat sudah ada beberapa orang yang sedang menunggu temanku. Semuanya laki-laki dengan pakaian hitam-hitam, memakai ikat kepala hitam pula. Aku baru tahu ternyata temanku pelatih ilmu silat gaib. Setelah basa-basi sejenak, sambil memperkenalkan diri, temanku mendekat, lalu berkata setengah berbisik agar aku agak menjauh dari tempat latihan. Aku pun menuruti perkataannya. Dan tak lama kemudian, entah apa yang dilakukan temanku, tiba-tiba saja kulihat ada beberapa orang yang terpelanting, jatuh. Lalu aku bangun perlahan-lahan, dalam keadaan kerasukan, lagaknya seperti seekor monyet. Aku yang baru kali ini melihat kejadian seperti itu langsung mendekat, dan kulihat mata mereka terbelalak, kelihatan putihnya saja. Dan dua orang yang kerasukan itu kulihat mendekati temanku, hendak mencakar rupanya. Namun dengan tenangnya temanku hanya bersedekap, dan kedua temannya juga yang kerasukan itu hanya menggapai-gapai seperti hendak mencakar, tapi seakan terhalang tembok tebal. Ya, temanku yang sedang bersedekap seperti diselubungi sesuatu yang tak terlihat. Dan akhirnya dengan sekali gerakan tangan seperti mendorong, terpentalah kedua temannya yang sedang kesurupan itu. Aku berdecak kagum pada kawanku. Hebat. Begitu gumamku kala itu. Setelah peristiwa malam ini, aku kemudian meminta temanku agar diberi ilmu seperti yang dia miliki. Dan singkat kata, aku pun kemudian dibawa temanku ke rumah gurunya. Dan sesampainya di sana, temanku pun mengutarakan keinginanku. Dan akhirnya malam itu juga aku langsung diberi ilmu seperti ilmu temanku. Aku masih ingat betul, ketika itu guru temanku mengambil segelas air putih, lalu komat kamit membaca doa. Dan sekejap kemudian, tangannya yang sudah mengepal diangkat ke atas, dan seperti melempar sesuatu ke arah gelas yang sudah berisi air putih. Lalu aku pun disuruh meminum air putih itu sambil membaca suatu bacaan. Begitulah proses masuknya ilmu itu ke tubuhku. Dan guru temanku pun berpesan agar aku jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, selalu berbuat baik. Dan yang lebih penting lagi, aku harus membaca wirid, suatu bacaan sehabis sholat. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan keanehan-keanehan. Misalnya saja ketika berdoa sehabis sholat, tiba-tiba saja tanganku bergerak sendiri tak terkontrol. Dan ketika aku tanyakan ke temanku, katanya ya memang seperti itu. Bahkan lanjutnya lagi, itu tandanya ilmunya mengajak untuk bermain silat. Dan setelah diberitahu cara-caranya, aku pun langsung mempraktekkan. Dan benar saja, tiba-tiba saja tangan dan kakiku bergerak sendiri, memainkan jurus-jurus silat gaib. Kata temanku lagi, jurus apapun saja yang aku mau, bisa. Dan memang benar, ketika itu aku mencoba jurus silat si pitung. Mendadak kaki dan tanganku seperti ada yang menuntun, menendang, memukul, menangkis, meliuk-liuk, seperti layaknya pendekar silat. Tak ketinggalan pula, aku mencoba gerakan silat tokoh legendaris seperti Kian Santang, Bruce Lee, dan lain-lain. Dan tidak hanya itu saja, aku pun bisa mendeteksi keberadaan makhluk astral, besar kecilnya energi, benda-benda yang bertuah, dan lain-lain. Aku heran, kenapa bisa begini? Beberapa minggu kemudian, secara tidak sadar, aku semakin dikuasai oleh ilmuku. Ilmu itu benar-benar telah membuat aku kehilangan jati diriku. Betapa tidak, aku yang dulu seorang penyabar, sekarang telah berubah menjadi pemarah. Sebentar-sebentar bawaannya marah-marah melulu.
Dan itu tak kusadari, aku pun jadi lupa tujuan sholatku rasanya hanya untuk memperdalam ilmuku. Karena semakin aku giat berzikir sehabis sholat, ilmu itu akan semakin hebat, begitu kata temanku. Bukannya fokus menyembahnya. Subhanallah, aku kala itu benar-benar jauh tersesat. Malam hari aku rajin sholat tahajud, bukannya untuk mendekatkan diri pada Tuhan, tapi untuk memperdalam ilmuku. Masya Allah, aku benar-benar gila. Dan puncaknya, aku betul-betul kehilangan akal sehatku. Lebih tepatnya lagi, aku terlalu dikuasai daya hayalku. Dan akhirnya, suatu siang, entah kenapa aku tiba-tiba tak ingat apa-apa. Perasaanku, pandanganku ketika itu tiba-tiba gelap, dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, sudah banyak orang yang berkerumun memegangi aku. Aku yang ketika itu tidak tahu apa yang terjadi meronta, dan orang-orang yang rupanya tetangga dan keluargaku juga semakin erat memegangi aku. Heranku, sepertinya mereka memburu sesuatu di dalam diriku, yang perasaanku seperti sebuah cahaya yang bisa dikendalikan kemanapun aku mau. Tekan jempol kakinya, ku dengar tetanggaku berteriak. Aku yang kala itu terus memejamkan mata, dengan cepat memindahkan sesuatu yang menyerupai cahaya itu ke ketiakku. Dan ketika itu aku hampir menyerah, ketika tiba-tiba saja ada yang mengumandangkan adzan di telingaku. Cahaya yang kukendalikan dan kusembunyikan itu tiba-tiba tersedot ke arah telingaku, tepat di mana ada yang mengumandangkan adzan. Ketika cahaya itu hampir habis tersedot, aku kembali meronta, dan sesuatu seperti cahaya itu pun kembali dalam kendaliku. Perasaanku ketika itu kusembunyikan di keningku, dan aku benar-benar kehilangan cahaya itu. Ketika ada seseorang yang menempelkan telapak tangannya ke dadaku, cahaya itu benar-benar tersedot, dan aku pun siuman, sadar. Lalu besoknya, aku pun mengembalikan ilmu itu ke guru temanku. Tahukah sahabat cerita nyata Ribon, ternyata sesuatu yang perasaan temanku seperti cahaya itu ternyata adalah jin, dan ilmu yang dipelajari temanku ternyata hodamnya jin.